Garena siap meluncurkan judul baru, pemirsa ini berjudul Choppy Cuts, sebuah game party casual kooperatif yang bisa dimainkan bersama dengan teman dan menampilkan karakter-karakter populer dari semesta Free Fire. Game ini akan dirilis secara global pada 5 Februari 2026 lewat Steam, disusul versi Mac dan Nintendo Switch. Garena mengkonfirmasi bahwa Choppy Cuts akan hadir di Steam pada 5 Februari 2026, memberi kesempatan bagi para pemain di seluruh dunia untuk mengunduh dan memainkan game ini di PC terlebih dahulu. Setelah versi PC, pihak pengembang juga berencana merilis untuk Mac dan Nintendo Switch, memperluas jangkauan lintas platform. Berbeda dari judul Free Fire yang dikenal sebagai Battle Royale, Choppy Cuts adalah game party bertema salon rambut yang penuh aksi cepat. Pemain bekerja sama secara tim untuk menata, memotong, dan melayani pelanggan salon dengan efisien, sambil menghadapi kondisi salon yang semakin chaos dan tantangan waktu sehingga setiap sesi permainan terasa berbeda dan menuntut koordinasi tinggi. Pada peluncuran awalnya, Choppy Cuts menghadirkan 11 karakter yang bisa dimainkan, mulai dari karakter favorit dari dunia Free Fire seperti Kelly, Maxim, Hayato, dan Suzy, yang masing-masing membawa kemampuan uniknya yang diinspirasi dari versi asli. Selain itu ada juga karakter penata rambut eksklusif dengan kemampuan khusus yang memberi variasi dalam gaya bermain dan strategi tim. Aksi dalam Choppy Cuts berlangsung di berbagai lokasi salon imajinatif, termasuk area yang penuh warna seperti Secret Forest dan tantangan ekstrim seperti Bracken Nilfheim yang memiliki lantai lava. Menuntut refleks cepat dan koordinasi tajam serta tekanan permainan meningkat, variasi settingan ini memberikan pengalaman yang seru dan penuh kejutan bagi pemain. Bagi sumber iDiactional. Pemirsa, Apple kembali dirumorkan akan menjalin kerjasama dengan Intel untuk memproduksi chip iPhone mulai sekitar tahun 2028. Meskipun peran Intel diperkirakan akan terbatas pada pembuatan chip, sementara desain tetap dikembangkan oleh Apple sendiri, langkah ini dilihat sebagai usaha strategi baru dalam diversifikasi rantai pasok chip Apple. Apple kembali dirumorkan akan menjalin kerjasama dengan Intel untuk memproduksi chip iPhone mulai sekitar tahun 2028. Kabar ini bersumber dari catatan riset analis GF Securities yang menyebut bahwa Intel berpotensi mulai memproduksi beberapa chip Apple menggunakan teknologi proses fabrikasi Intel 14A dan siap memasuki produksi massal sekitar tahun 2028. Terutama untuk model chip iPhone masa depan seperti A21 atau A22 yang meskipun sampai sekarang ini hanya sebatas rumor berdasarkan prediksi analis, tidak ada pengumuman resmi dari Apple atau Intel. Jika rumor ini benar, maka Intel akan memasok sebagian chip untuk beberapa model iPhone. Namun TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company diperkirakan tetap menjadi mitra utama Apple dalam pembuatan chip, terutama untuk proses paling maju dan paling padat produksi. Intel diduga akan menangani bagian produksi tertentu, bukan semua lini chip Apple, sehingga struktur rantai pasok Apple tetap terdiversifikasi. Langkah ini dilihat sebagai usaha Apple untuk mengurangi ketergantungan tunggal pada satu pabrik chip di saat pesaing besar seperti Nvidia dilaporkan mengambil porsi produksi TSMC yang semakin besar. Diversifikasi dengan Intel yang basis fabrikasinya kuat di Amerika Serikat dianggap mampu membantu Apple memperkuat basis produksi domestik serta menghadapi ketegangan pasokan dan tekanan persaingan di era semikonduktor global. Meskipun ada kolaborasi ini, Apple akan tetap mendesain chip iPhone secara internal, termasuk arsitektur dan spesifikasi inti, sedangkan Intel kemungkinan besar hanya berperan sebagai pihak yang memproduksi berdasarkan desain Apple. Hal ini berbeda dari era sebelum 2020, ketika prosesor Intel dirancang sepenuhnya oleh Intel untuk Mac. Rumor saat ini berbicara soal manufaktur, bukan desain chip Apple. Secara keseluruhan, rumor tentang Apple yang menggandeng Intel untuk memproduksi chip iPhone mulai 2028 memberi indikasi bahwa perusahaan teknologi asal Cupertino ini tengah mengevaluasi strategi lanjutan dalam manufaktur chip canggihnya, sekaligus memperkuat posisi supply chain di tengah persaingan global. Walau demikian, peran utama TSMC diperkirakan tetap dominan, sedangkan Intel akan mengambil peran pendukung dalam memproduksi sebagian chip untuk model tertentu di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, pengelola kawasan rekreasi dan wisata Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kini menetapkan target jumlah pengunjung sebanyak sekitar 9,59 juta orang untuk tahun 2026 meningkat dari target tahun sebelumnya yaitu sekitar 9,3 juta pengunjung. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk kini menetapkan target jumlah pengunjung meningkat dari target tahun sebelumnya. Manajemen PJAA membidik total 9.594.479 pengunjung sepanjang tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target mereka untuk tahun lalu, yang sebesar sekitar 9,3 juta orang. Target tersebut mencerminkan optimisme pemulihan sektor pariwisata, serta intensifikasi strategi untuk menarik trafik wisatawan lokal dan mancanegara. Untuk mencapai target baru ini, PJAA akan menguatkan daya tarik kawasan Ancol, termasuk pembaruan tema area wisata, peningkatan kualitas wahana seperti dunia fantasi, SeaWorld, dan pantai, serta pengembangan beragam acara dan event yang dirancang untuk memperpanjang durasi kunjungan dan mendorong lebih banyak pengunjung datang sepanjang tahun. Selain fokus pada wisatawan lokal yang masih mendominasi, PJAA juga memperluas segmentasi pasarnya dengan mengincar lebih banyak wisatawan mancanegara, termasuk promosi melalui paket perjalanan dan kerjasama dengan agen tour internasional yang diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan dari luar negeri. Selama ini kawasan Taman Impian Jaya Ancol dikenal sebagai destinasi favorit keluarga di ibu kota, dengan kombinasi wisata pantai, taman bermain, konservasi, kuliner, dan hiburan. Memperkuat kualitas pengalaman pengunjung melalui fasilitas yang lebih nyaman serta kelancaran layanan menjadi bagian penting dari strategi PJAA untuk mempertahankan loyalitas pengunjung dan menarik kunjungan ulang. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, emiten energi grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA berencana melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:25. Aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan serta menjangkau basis investor retail yang lebih luas. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA bersiap memecah nilai nominal sahamnya guna meningkatkan aktivitas perdagangan di bursa. Dengan rasio 1:25, harga saham DSSA yang saat ini berada di level Rp94.000 nantinya akan diperdagangkan di kisaran harga Rp3.750 per lembar. Manajemen menilai harga saat ini terlalu tinggi bagi investor retail sehingga membatasi likuiditas saham perseroan di pasar modal. Melalui aksi korporasi ini, jumlah saham beredar DSSA yang melonjak dari 7,7 miliar unit menjadi 192,6 miliar saham. Nilai nominal saham pun akan mengecil dari Rp25 menjadi Rp1 per lembar. Meski jumlah saham bertambah, perseroan menegaskan bahwa hak setara nilai kepemilikan pemegang saham tetap setara secara proporsional dan tidak mengalami perubahan. Adapun DSSA berharap langkah ini dapat menciptakan volume perdagangan yang lebih aktif serta memberikan persepsi positif terhadap kinerja perseroan di masa depan. Untuk merasakan rencana tersebut, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 11 Maret mendatang. Jika disetujui, perdagangan dengan harga saham baru ditargetkan mulai berlaku efektif di lantai bursa pada tanggal 7 April 2026. Berbagai sumber, ID Action.